menggenapi firman Tuhan. Dan biarlah Bapa, kami terus menjadi orang-orang yang berarti di hadapan-Mu. Orang-orang Bapa yang menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah hidup kami menjadi hidup yang bermakna Tuhan. Kami tahu kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau. Saat ini Bapa, kami bawa hati kami, tubuh jiwa raga kami Bapa kepadamu. Isi kami Bapa dengan kebenaran firman-Mu. Ternyata Bapa tidak ada kehebatan kami, tidak ada yang bisa kami banggakan selain hanya Engkau Yesus di dalam hidup kami. Engkau satu-satunya yang sudah memilih kami. Sejak kami Tuhan masih Tuhan Yesus berbuat dosa, Engkau sudah memilih kami. Jadi kalau saat ini kami ada di dalam rumah-Mu, di dalam gereja-Mu, bukan karena kebaikan kami, tapi Engkau sudah memilih kami. Dan biarlah Bapa kami boleh menerima pilihan itu dengan penuh sukacita, memandang pemilihan Tuhan dengan penuh arti, sehingga kami tidak menyia-nyiakan hidup kami, tapi benar-benar Bapa, kami menghargai pilihan Engkau dan kami menghargai Tuhan diri kami sendiri. Biarlah kami Bapa belajar tidak hidup sembarangan, tapi kami boleh belajar berkenan kepada-Mu Tuhan. Bapak, Engkau tahu pada pagi hari ini setiap hati yang sudah dilawat, hati yang sudah dijamah, hati yang sudah hancur, Engkau tidak akan pernah biarkan. Setiap air mata yang keluar dari setiap pribadi lepas pribadi, Engkau tampung dalam kirbat-Mu. Engkau memeluk setiap jemaat-Mu di tempat ini. Engkau menyegarkan, Engkau memberikan kekuatan. Bahkan Tuhan, Engkau yang terus memampukan kami Bapa berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun itu sulit Tuhan, mungkin karena keadaan kami Bapa membuat kami sulit, tapi sejak kami datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah lepaskan kami. Janji firman Tuhan ya dan amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dan saat ini kami membangun kembali kepercayaan kami. Engkau Bapa yang tak pernah melupakan kami. Engkau Bapa yang bertanggung jawab akan hidup kami. Terima kasih. Kami bawa keluarga kami bawa anak-anak kami kepada-Mu. Terlebih lagi kami bersyukur kalau pada siang hari ini Bapa, kami boleh datang bersama suami kami, bersama istri kami, bersama anak-anak kami. Dan kalau saat ini ada yang berkeluarga masih datang sendiri, kami percaya Engkau memberikan kerinduan bagi keluarga kami yang lainnya untuk kembali datang kepada Tuhan. Engkau Bapa yang memberikan kasih itu kepada setiap anggota keluarga kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau juga mengasihi keluarga kami. Satu orang diselamatkan, maka isi rumah kami diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah ya Roh Kudus kepada kami, karena sekali lagi bukan kami yang duduk di tempat ini bukan orang benar, tapi kami ingin semakin disempurnakan oleh firman Tuhan. Kami ingin senantiasa hati kami dibersihkan, sehingga pada saat firman Tuhan kami dengar, kami Tuhan Yesus betul-betul mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan boleh memberikan pengertian, pemahaman bagi kehidupan kami. Sehingga dalam hidup kami bukan hanya tahu teori, bukan hanya tahu firman Tuhan, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi Roh Kudus, ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya yang sakit juga Tuhan saat ini jamah sembuhkan oleh biru-biru Yesus. Baik jemaat kami Bapa yang ada di rumah sakit, kami percaya Tuhan juga menjamah, menyembuhkan. Yang berbeban berat saat kami datang ke gereja-Mu memuji menyembah, kami sudah menerima kekuatan daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan,
Luar biasa ya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Bulan ini kita diberikan tema forgiveness, yaitu pengampunan ya. Pada saat Ibu Gembala menyampaikan tema kita adalah pengampunan ya. Terus Ibu Gembala menyampaikan kamu harus mengampuni. Nggak boleh menyimpan kepahitan, nggak boleh kecewa. Sementara Bapak Ibu saudara-saudari duduk dengan manis ya. Gila bener tuh Ibu Gembala. Nggak tahu ya. Tadi aku sebelum ke gereja udah di plaza dulu, kata anak-anak ya. Karena sulit untuk bangun. Nggak tahu aja ya Ibu Gembala. Kemarin teman sepelayanan saya menuduh saya. Bilanglah pelayanannya buat show off. Bilanglah pelayanannya buat kesombongan. Udah gitu suami saya menuduh saya. Udah gitu istri saya menuduh saya. Bagaimana saya bisa mengampuni? Pahit cuy. Sedih cuy. Sakit. Betul ya? Enak aja tuh ibu ngomong kayak gitu. Ingin dah tak kemplang gitu ya. Ayo siapa yang berani? Gak boleh ya. Jangan ya. Tapi itu pasti ada di hati kita. Betul gak Bapak Ibu? Termasuk di hati saya. Karena pada saat itu kita mendengar hati kita masih keras. Hati kita masih dipenuhi dengan kekecewaan. Ya, yang diputar di dalam pikiran kita bukan firman Tuhan. Tapi pada saat Ibu Gembala menyampaikan pengampunan yang diputar, kepahitan, kekecewaan, istriku pernah memukul saya, suamiku pernah mengkhianati saya, anakku pernah meninggalkan saya, gembalaku pernah membuat saya kecewa, gembalaku tidak pernah mempedulikan saya, padahal sudah 2 minggu saya sakit, tapi Ibu Gembala saya tidak pernah perhatikan saya. Atau Ibu Gembala juga berpikir, bagaimana para pengerjanya juga kok tidak pernah peduli dengan hambanya. Itu yang terlintas di dalam pikiran kita. Dan itu manusiawi Bapak Ibu. Bilang kanan kirinya, itu manusiawi. Jadi tidak apa-apa ya. Karena setiap perubahan, setiap pengampunan perlu waktu. Karena mengampuni itu tadi saya bilang pahit, mengampuni itu sakit. Dan orang Indonesia itu paling pintar menyembunyikan. Gimana Bu Erika? Kemarin kamu udah dibilang loh, kamu tuh bukan teladan. Gimana? Oke enggak? Gak apa-apa sih. Ya, padahal di hati ini nyelekit. Dibilang kamu bukan teladan. Sakit, betul nggak? Saya bukan jadi contoh, saya bukan jadi berkat. Sakit di sini. Tapi pura-puranya enggak apa-apa. Aku baik-baik aja. Nggak apa-apa kok. Tuhanku baik, Tuhanku luar biasa. Ya, itu sifat kita sebagai orang Indonesia. Selalu menyembunyikan. Bilang lagi, nggak salah bro, nggak salah sis. Bilang lagi kanan kirinya. Kalau pada saat kanan kirinya agak ngantuk gitu ya, dengerin Bu Anda apaan sih cicilan kayak gitu kan? Agak ngantuk udah bawa aja deh gitu kan. Ditepak dulu, nggak salah bro, nggak salah sis. Bilang dulu. Iya benar. Ya. Nggak salah ya. Kami juga sebagai hamba Tuhan mengalami seperti itu. Dan firman Tuhan itu yang akan sanggup mengubah hati kita, yang akan sanggup mengubah paradigma kita. Amin Bapak Ibu. Amen. Jadi kita sepakati dulu, kepahitan, kekecewaan boleh ada di pikiran kami. Tapi pada saat ini saya duduk datang tadi sudah bangun pagi dengan begitu kerepotan, aku ada di sini dengan penuh perjuangan. Jangan biarkan Bapak Ibu perjuangan selama di sini tidak menerima apa-apa. Bapak Ibu saudara-saudari di tempat ini harus menerima sesuatu berkat yang mengubah kehidupan kita. Amin. Maka dari itu yang perlu disiapkan adalah media hati kita, tanah hati kita.
protes. Katakan, alat hatiku mau lembut, sehingga firman Tuhan saat datang di hatiku tidak mental, aku tidak keras. Tapi saat ini izinkan semua Bapak Ibu sepakat dengan saya, firman Tuhan bisa mengubah kehidupan kita. Amin. Sudah sepakat dulu ya. Jadi ingat, Ibu Gembala, saya hambanya Pak Agus sebagai penyampai firman Tuhan, bukan menghakimi Bapak Ibu, tapi menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang secara prakteknya kita harus saling support, harus bersama-sama saling bergandengan tangan, bersama-sama saling menguatkan. Kalau ada teman kita kecewa, angkat. Kalau ada teman kita penuh dengan kebencian, ambil kembali, ingatkan kembali, ayo kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu, yuk kita baca dulu. Apa sih materi kita dulu? Mari kita lihat. Bapak Ibu, bulan ini tolong jangan tidak hadir satupun. Jadi kalau mau sakit, bilang dalam nama Yesus jangan sakit dulu bulan ini ya. Bulan depan atau bulan-bulan depannya lagi. Atau jangan sakit ya. Emang ada yang mau sakit? Gak ada yang mau sakit? Saya tanya, ada yang mau sakit? Tentu saja tidak ada. Jadi berdoa kita sehat dan selalu datang di ibadah ini. Amin. 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 Ya, Bapak Ibu, latar belakang kemarin sudah disampaikan Ibu Gembala. Dan poin kedua, makna perumpamaan. Yang pertama, pengampunan adalah anugerah Allah. Yang kedua, manusia harus mengampuni tanpa batas. Yang ketiga, mengampuni atau tidak tetap berdampak. Ya, nanti kita akan belajar. Yang ketiga, poin ketiga, langkah praktis untuk mengampuni. Nanti Ibu Gembala akan menyampaikan bagaimana cara praktis untuk mengampuni. Itu akan diberitahu ya, karena itu sangat penting. Bapak Ibu, mari yang sekarang adalah yang pertama, pengampunan adalah anugerah Allah. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita membaca firman-Nya ya. Ingat, baca firman-Nya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Kita baca dengan penuh semangat. Matius 18 ayat 21 35. Bapak Ibu silahkan membaca bergantian dengan saya ya. Tuhan 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Gojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka sama-sama yuk, ini ayat 35, 1, 2, 3. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Kembali ke ayat pertama, Bapak Ibu saya persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Bapak Ibu, perumpamaan ini diberikan oleh Tuhan Yesus sebagai pertanyaan dari Petrus.
banyak tidak melakukan hal itu. Dan itu sering terjadi kepada kita. Kita selalu bilang, Tuhan aku mengasihi Engkau. Tapi pada saat kita disuruh mengasihani orang lain, kita lupa dengan firman Tuhan-Nya. Ya, Bapak Ibu, Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Bapak Ibu, saya jelaskan kembali. Petrus itu tanya, mengampuni siapa? Saudaranya. Jadi konteks ini adalah untuk kita sesama saudara-saudara seiman. Untuk kita yang ada di dalam suatu komunitas kecil, baik itu keluarga, baik itu gereja, baik itu dalam pelayanan. Ini adalah untuk saudara, ya. Petrus ngomong, tanya, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Karena Bapak Ibu, kesalahan itu terjadi, itu banyak terjadi yang ada di sekitar kita. Yang menyakiti kita itu bukan orang lain. Yang menyakiti hati kita seringkali adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Betul tidak, Bu? Betul tidak, Pak? Betul. Di dalam keluarga lah sering terjadi kecekcokan, kesalahpahaman. Di dalam pelayanan itu terjadi sekali banyak kekecewaan. Tuhan tahu di dalam keluarga kita itu semua anggota keluarganya bisa saling menyakiti. Ada banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam keluarga kita. Tuhan itu tahu. Banyak sekali kesalahan. Tapi dalam keadaannya prakteknya kita sering ngomong, cukup ya suamiku menggitukan aku 3 kali saja. Sesudah itu aku akan tinggalkan kamu. Atau sebaliknya suami akan mengatakan itu. Atau anak juga akan mengatakan itu kepada orang tua. Aku punya orang tua yang kayaknya nggak benar. Orang tua yang nggak pernah mendukung aku. Orang tua yang bla 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 bla. Cukup sudah aku mensupport orang tuaku. Itu sering perselisihan itu terjadi di dalam keluarga kita sendiri. Di antara adik kakak itu sering terjadi. Menantu dan mertua itu sering terjadi. Jadi konteks ini begitu luar biasa. Ini ditujukan kepada kita yang berkeluarga, yang berkomunitas. Karena Tuhan tahu kita semua adalah bukan orang-orang yang sempurna. Bukan orang-orang yang baik, yang pasti selalu ada kesalahan. Jangankan 2 hari, jangankan sehari, mungkin tiap jam itu akan terjadi. Ada aja. Udah dibilangin, inget ya, kalau taruh handuk, taruh di tempatnya. Lihat lagi anak-anak, lihat lagi suami taruh handuk, lempar sana, ada di mana, atau gantung di kamar mandi. Si ibu merasa, ya ampun rasanya kok capek ya, kok kayak gini ya. Kok ngono teh bagus, kata beli-beli ya. Piye kok bagus, aku kok udah sampaikan. Tapi selalu dilakukan. Sekali 2 kali, batas manusia. Ini sama dengan yang dicontohkan ya. Ya, latar belakang kemarin orang Yahudi itu mengampuni kewajibannya sebanyak 3 kali. Oke, 1 kesalahan ampuni, 2 kesalahan ampuni, 3 kali kesalahan ampuni. Setelah yang keempat, buang neraka kepadanya. Itu adalah ajaran orang Yahudi. Jangankan ajaran orang Yahudi, kita juga natur kayak begitu ya. Malah kadang ada yang 1 kali ya, udah marah-marah, udah ngambek-ngambek, udah kabur dari rumah. Ya, seperti itu ya. Udah gak mau pelayanan lagi. Seperti itu biasanya. Terus Petrus itu bilang, Tuhan Yesus itu belum jawab. Petrus langsung bilang, 7 kali kan? Woi, Petrus itu memang sosok yang ingin selalu, ya aku tuh baik, aku tuh lebih daripada yang lain. Kalau orang sebangsa aku tuh mengampuni itu 3
Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. 70 kali 7 kali. Kalau Pak Guru menghitung ini berapa Pak? 490 ya. Tapi yang dimaksud Tuhan Yesus bukan hitungan secara matematika. Ya. Apa maksud daripada Tuhan Yesus? Kita akan belajar, ya. Jadi kita belajar dulu dari minggu pertama. Ingat, setiap orang tidak ada yang berbuat benar. Jangankan setiap hari, per jam selalu ada selisih pahaman, ada salah pengertian, itu ada. Jadi sekarang kita belajar. Kalau temanku salah, kalau ibuku salah, kalau papaku salah, kalau istriku salah, kalau suamiku salah, wajar. Apa Bu, Pak? Wajar. Kita semua manusia. Jadi jangan bilang cukup ya, kamu sampai di sini ya. Seperti yang kemarin diceritakan. Bagaimana Kain, keturunan Kain dan Lamek. Kalau Kain ada yang menjahati Kain, itu harus dibalas sampai 3 kali. Tapi kalau Lamek sampai berkali-kali, bahkan harus sampai mati. Itu ajaran manusia. Itu ajaran setan yang mengatakan selalu di hati dan pikirannya, cukup sudah kamu melakukan kesalahan itu. Cukup sudah. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, setiap orang sudah berbuat dosa. Setiap orang punya kesalahan. Setiap orang jangan menganggap dirimu paling baik, dirimu paling benar. Karena pada saat kita menuduh orang lain salah, kita pun pasti memiliki kesalahan. Benar gak Bapak Ibu? Saat kita menunjuk, telunjuk kita kepada orang lain, berapa telunjuk yang menghadap kepada kita? Setidaknya ada 3 telunjuk menghadap kepada diri kita. Saat kita menuduh orang lain, 3 itu kembali ke diri kita. Betul gak Bapak Ibu? Ini yang harus dipahami. Kalau istri kita salah, kita tunjuk. Ingat suami. Oh, mungkin karena dia tidak mengerti. Oh, mungkin karena saya salah. Demikian juga dengan sebaliknya. Ya, atau teman-teman kita. Ingat, tuduhan itu, kalau kita terus mengikuti tuduhan, tidak akan habis-habisnya. Jangan sampai kita melakukan pengajaran bukan yang diajarkan Tuhan Yesus. Karena kita mengakukan, siapa ikut Tuhan Yesus semua tunjuk tangan, aku gitu ya. Tapi pada saat prakteknya itu yang susah. Seringkali pada saat prakteknya kita mengikuti petunjuk Lamek, petunjuk setan yang harus membalas kesalahan orang lain sampai sakitku terpuaskan, sampai dia membalas bagaimana sakit hatiku. Apalagi kalau dikhianati, kita sudah baik, kita sudah benar, kita sudah peduli, tapi orang itu mengkhianati kita di belakang kita. Pasti sakitnya tuh di sini. Ya, Bapak Ibu, kita lanjut kembali ya. Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Yuk kita langsung ke poin 2. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita mengenai pengampunan adalah anugerah daripada Tuhan. Next. Bapak Ibu, dikatakan di sini ayat 23, kita lanjut. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Tuhan Yesus itu begitu luar biasa. Murid-muridnya diajarin, bukan hanya diperintah. Kalau pemimpin yang otoriter, dia hanya memerintah, tidak memberi contoh, tidak menjadi teladan. Tapi Tuhan Yesus adalah pemimpin yang luar biasa. Kepemimpinan yang bertanggung jawab. Dia seorang hamba yang luar biasa. Pemimpin yang di atas tapi mau memimpin seperti seorang hamba. Itu luar biasa banget. Dia ajarin murid-muridnya. Dia gak menyalahkan Petrus. Lu Petrus bukan kayak gitu. Lu tuh kalau di dalam pelayanan kan gitu kan. Kalau misalnya, mohon maaf ya, tadi Tino main ini ya, baru pertama kali ya Pak Togar ya. Kalau Tino salah kan tentu
gitu, oh kayak gitu aja nggak bisa gitu kan. Oh, Fani bilang kayak gitu, coba bantu yang di sini gitu kan, wah, kan repot ya. Jadi itulah kita belajar bagaimana kepemimpinan Tuhan Yesus saat bilang seperti itu, bukan seperti itu Petrus, terus bukan seperti itu. Ini aku ajarin kamu. Dia kasihlah kisahnya. Ya, pengampunan itu seperti ini. Ya, ada seorang raja mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ya, dia seorang raja berarti seorang yang kaya raya. Dia punya kuasa. Dia mengadakan perhitungan karena dia merasa ada sesuatu yang salah di dalam kerajaannya. Dia panggil hamba-hambanya. Dia panggil semua. Dan ternyata ada yang samsut. Ya, setelah dia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Ternyata ada seorang hamba yang berhutang kepadanya 10.000 talenta, Bapak Ibu. Disinilah pada saat diadakan perhitungan, accounting, ketahuan. Ternyata milik sang raja ada yang hilang. Hamba itu dihadapkan. Jadi Bapak Ibu, peran raja diajarkan di sini adalah pribadi Allah. Peran raja siapa Bapak Ibu? Pribadi Allah. Seorang hamba adalah kita sebagai manusia. Yang berhutang 10.000 talenta itu adalah kita ya Bapak Ibu, supaya kita memahami konteks daripada firman Tuhan. Hutang adalah kesalahan atau dosa manusia. Hutang menggambarkan adalah kesalahan atau dosa manusia. 10.000 talenta, kita akan belajar 10.000 talenta itu segimana sih? Kok kayaknya digede-gedein banget sih? Yuk kita belajar ya. Bapak Ibu, si hamba yang berhutang 10.000 talenta, 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. 10.000 talenta sama dengan 60 juta dinar. 60 juta dinar Bapak Ibu. Jika si hamba membayar per hari 1 dinar, ingat ya, dulu hamba yang bekerja mendapatkan upah 1 dinar sehari ya. Kalau dia bisa membayar 1 dinar, maka butuh waktu 60 juta hari atau sebanyak 164.338 tahun. Bapak Ibu, 164 juta ya, 164.338 tahun. Jika si hamba membayar per harinya 100 dinar, ini tadi 1 dinar ya, dia memerlukan bayar utangnya 164.000 tahun. Itu kayaknya nggak mungkin, betul nggak? Umur manusia paling panjang berapa sih? Ya sekarang ini 70 atau 80. Dulu, zamannya dulu ya, itu ada Methuselah berumur 969. Nggak ada yang pernah mencapai 1000 tahun, itu nggak ada. Ya, kemudian jika si hamba membayar per hari 100 dinar, maka butuh waktu 600.000 per hari atau 1643 tahun. Ini masuk akal juga nggak? Nggak masuk akal. Umur manusia nggak akan sampai segitu. Berarti dia harus membayar utangnya itu bukan cuma keturunan dia sendiri, sampai anak, cicit, cocot, cucu, apalagi sih kalau bapak itu, ya itulah pokoknya 8 keturunan ke bawahnya harus menanggung utang tersebut. Ya, Bapak Ibu, jika si hamba membayar per talenta perak 30 kilo, maka butuh 10.000 kali 30, 300.000 kilo atau 300 ton. Bapak Ibu, 300 ton kalau bagi yang berdagang, Pak Jumadi 300 ton banyak nggak sih Pak? Banyak banget, ya. Paling kalau Pak Jumadi bawa beras ke sana, 1 ton ada Pak? Nggak juga ya Pak ya? Nggak sampai 1 ton. Jadi kalau sampai 300 ton itu banyak banget. Next, Bapak Ibu, firman Tuhan pada saat hari ini bukan ingin membuat kita pusing, enggak. Supaya kita tahu seberapa besar sih 10.000 itu, ya. Bukan membesar-besarkan, tapi biar tahu. Jika si hamba membayar menggunakan orang per talenta 30 kilo, maka butuh 10.000 orang. Dan jika antara yang membawa 1 meter, maka panjang antrian itu 10.000 meter. Jadi sekalipun orang itu bisa membayar, itu antriannya akan panjang dan lama. Itulah coki-coki ya. Itu iklan coki-coki ya. Tapi kalau ini itu panjang lama, nggak bisa. Bapak Ibu, kalau dituliskan silakan baca ya. 4
sudah pernah melihat uang 1 triliun? Ada? Ada nggak? Bu Dia, udah pernah uang 1 triliun? Kasih lihat saya lah Bu kalau ibu punya. Cuma lihat aja doang Bu, beneran. Cuma lihat doang nggak minta. Nanti seminggu kemudian baru saya minjem gitu. Enggak, Bu Dia pengusaha juga belum pernah 1 triliun. Kalau Pak Edi gimana? Kalau Pak Edi kan ekspor ya. 1 triliun gimana kok? Ada nggak? Ada angka dong Bu. Ada pernah ya? Angkanya aja. Angkanya doang, katanya. Iya. Nolnya berapa kok? Nah, nggak tahu nolnya berapa ya? Nggak ada. Atau di sini ada yang punya uang 5M? 5M? 5M ada? 5 Ada kali nggak? minjam. Takut dipinjemin ya? Amin, puji Tuhan kalau semua di sini pernah punya tabungan atau punya tabungan sekarang ini 5M. Puji Tuhan saya ikut bahagia dan ikut senang. Semoga nanti yang minjem 100 Pak Jokowi. Pak Jokowi kan bilang gitu, minjem 100 gitu kan di ininya ya, di apa? Kata sambutannya ya, lucu banget ya. Iya. Jadi ya mohon maaf ini kejujuran saya ya. Saya belum pernah juga lihat 1M di tabungan saya juga belum pernah. Bapak Ibu tolong doakan ya. Doakan bukan minta sumbangan, bukan. Nanti Bapak Ibu ngomongin saya lagi tadi sama tuannya katanya minta sumbangan buat ibu gitu. Enggak, ya enggak. Jadi saya juga belum pernah 1M, biar 1M ya. Ya OTW lah ya, menyenangkan hati yang menghibur hati. Bilang OTW 1M, bilang kamu kiri ya. OTW 1M. Nah Bapak Ibu kembali. Jadi hutang hamba kepada raja merupakan hutang yang sangat apa? Besar. Hutang yang sangat mustahil untuk dia dapat lunasin. Kok bisa gitu? Yaitu tadi dia dengan sengaja ambil sedikit, ambil sedikit, ambil sedikit, ambil sedikit, ambil sedikit, lama-lama menjadi bukit. Demikian juga dengan kesalahan kita setiap hari. Hari Rabu, si Budi ngecewain saya, simpan di sini, ya. Hari Kamis, ya. Aduh, mau bilang Bu Meli, ada orang yang jangan lah. Ya Siti aja. Ya hari Kamis si Siti buat saya kecewa. Dia bilang janjian ya di Pengkolan jam 10 gitu kan. Tahunya kita mau nunggu jam 10. Si Siti gak datang. Kita kan kecewa. Ih gimana sih? Sering gak ya Bapak Ibu itu terjadi? Bilangnya gak apa-apa, tapi kita simpel ya. Itu hari Kamis si Siti. Jumat lagi si Fernando bilang katanya mau traktir saya makan bakso. Dari lebaran haji sampai lebaran kuda, si Fernando nggak muncul. Dia bilang nggak apa-apa, tapi dia simpan di hati. Hari Jumat, ya, si Joko, saya pecat si Joko, nggak dibalas-balas. Di dalam pikiran kita ini si Joko gimana ya? Kok sombong ya? Kenapa ya? Apa dia mati ya? Gitu ya? Kok nggak jawab-jawab gitu ya? Kecewa kita, WA kita gak dibalas, Bang, SMS dibalas dong Bang ya. Disimpan lagi. Itu hitungannya cuma 1 setiap hari. Kita banyak gak melukai orang? Kita banyak gak dilukai orang? Banyak ya? Jujurlah padaku ya. Firman Tuhan itu gak ada yang pura-pura, semua terang-terangan. Ya mungkin pasti di dalam hari itu juga ada gitu hal-hal yang membuat kita kecewa, ada aja yang membuat kita ini. Pak Anton udah jauh ada aja gitu ya, kalau telepon, Mi cepetan ya kirim foto. Pi lagi nyetir, lagi bawa mobil, ya berarti ini gak usah diurus ya ini. Kesel, simpen di hati. Ya sering kan kayak gitu kan? Iya itu hari-hari kenyataannya kayak gitu Bapak Ibu. Dan akhirnya menjadi 10.000 talenta, menjadi banyak besar. Itu adalah hutang kita, itu adalah kesalahan kita yang kita terus simpan dan pendam. Ya, wajah kita boleh kelihatan kinclong, ya, tapi hati kita belum tahu kinclong enggaknya. Kamu bisa lihat saya tersenyum, tapi saya tidak tahu di hatinya dia. Ih wonder kayak gitu, kan nggak tahu, benar nggak? Hati orang siapa yang tahu, Bapak Ibu? Dan itu adalah nyata kehidupan kita. Next Nadia. Jadi Bapak Ibu kemudian tetapi
segala miliknya untuk membayar hutangnya. Ya, dulu papa saya juga kerjanya di bank. Ya, dia punya koperasi juga. Terus ada orang yang bilang, saya nggak bisa gitu. Ya kamu harus bayar, kata papa saya. Kamu harus bayar, udah berapa bulan ini nunggak-nunggak. Terus papa saya sudah pulang. Terus cerita sama mama saya. Terus mama saya, terus gimana dong kayak gitu? Papa saya bilang gini, mau kita injek-injek, mau kita pijit-pijit juga ya nggak bisa bayar, ya mau gimana gitu kan? Istilahnya mau dipencet sampai kayak gimana pun kalau nggak bisa bayar ya nggak bisa bayar. Gitu. Nah sama dengan ini. Dia itu nggak bisa bayar karena hutangnya begitu besar. Makanya raja itu mengambil keputusan karena keselnya, karena jengkelnya, udahlah dianya masuk penjara, istrinya dijual jadi budak. Tapi itu pun tidak akan pernah bisa membayar hutangnya dia. Istrinya bukan artis. Kalau istrinya artis masih ada lah, gitu ya nilai jualnya gitu ya. Kalau wajah-wajah agak kinclong ya ada lah sedikit ya pasti ya Bapak Ibu ya. Ganteng, cantik itu pasti ada nilai jualnya dikit. Tapi kalau nggak ada sama sekali nggak punya nilai jual, disamakan dengan menjual budak. Dulu Tuhan Yesus kita aja Bapak Ibu dijual 30 keping perak loh, nggak nyampe emas loh Bapak Ibu. Begitu murahnya orang memandang diri kita yang berharga ini, cuma bisa 30 keping perak. Itulah anaknya 10 gitu ya, dulu kan belum ada KB ya Pak Togar ya. Jadi 10 lah, 10 apa 50 Pak Togar? Nah terserah aku kata Pak Togar. Ya 50 coba deh, kalau 50 anaknya Pak Togar ya, penasaran. Ya, 50 kali 30 berapa? 5 kali 3 berapa Bapak Ibu? 100.000. Intinya gak bisa, istri anak dia juga dijual gak bisa. Si hamba tidak bisa membayar hutangnya. Akibatnya dia dan keluarganya harus dijual sebagai budak dan segala miliknya dijual juga untuk membayar hutangnya. Dia udah kebayang, istrinya dijual, anaknya dijual. Padahal dia tahu itu adalah orang-orang yang berharga untuknya. Hubungannya akan dipisahkan dengan keluarganya. Tempat tidurnya yang nyaman akan diambil. Kulkasnya yang penuh dengan ya segala macam lauk pauk apa semua akan diambil juga. Kursinya yang nyaman akan diambil juga. Semua sisi rumahnya sampai rumah-rumahnya mau dijual. Di dalam benaknya udah depresi, udah gak ada harapan. Anakku, padahal ada anakku yang masih kecil, dan itu mau dijual juga. Hatinya pasti hancur, hatinya pasti merana. Betul gak Bapak Ibu? Coba bayangkan kalau Bapak Ibu dan saudara-saudari ada dalam keadaan seperti itu. Kita punya hutang, dililit hutang. Kalau sekarang ada yang terlilit hutang seperti itu, ya, nggak akan dikasih kesempatan. Dan kolektor akan gedor-gedor pintu, mungkin pintunya itu akan sampai jebol karena ditendang oleh kaki, kacanya akan dijebol. Saya pernah dengar cerita tentang orang-orang yang meminjam secara pinjol. Dia akan dipermalukan, disebar fotonya karena nggak bisa mengembalikan. Hatinya hancur, pikirannya udah nggak tahu apa lagi yang dipikirkan. Tuhan, aku akan kehilangan istri, anakku, semua hartaku nggak ada. Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Apa yang harus aku lakukan? Next Nadia. Hanya satu yang dia bisa lakukan. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya. Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Bapak Ibu, kalau kita punya hutang seperti itu, apakah kita masih mau berkata-kata, tunggu dong, lihat aja nanti aku bisa? Nggak akan. Dia akan sujud, dia akan menangis, dia pegang kaki raja ini. Dia akan, raja tolong, raja tolong, raja tolong. Berikan aku waktu raja, jangan sampai istri anakku dijual menjadi budak, jangan. Dia akan menangis sesegukan, menangis dia dengan hati yang hancur, memelas itu yang dia lakukan Bapak Ibu. Bagaimana sakit hatinya dia membayangkan itu. Dia mengakui, ya saya tahu dia kesalahan saya. Ternyata aku melakukan hal yang salah. Aku sudah menyalahgunakan apa yang menjadi milik raja. Aku tidak menganggap itu lagi. Gak ada kepedulian lagi. Sampai tiba saatnya Tuhan minta perhitungan itu. Dan kita
tidak bisa mengembalikan dan hanya bisa memohon Tuhan tolong. Kemudian Bapak Ibu, si hamba minta diberi waktu lagi untuk membayar hutangnya. Di Matius 27, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Bapak Ibu, pada saat yang punya hutang itu menangis, terseduh-seduh, bahkan rasanya berada dengan hancur, raja sudah mengambil keputusan untuk mengambil harta miliknya semua. Tapi karena melihat bagaimana dia minta belas kasihan, raja itu bilang, aku memaafkan kamu, aku akan lunaskan kamu. Bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara? Pasti Bapak Ibu akan lebih menangis lagi. Pasti Bapak Ibu akan lebih terharu lagi. Karena udah dia tahu kalau itu terjadi, istri, anak, semuanya yang dia punya diambil daripadanya. Dia gak bisa apa-apa lagi, dia akan ada di penjara. Tapi pada saat pengampunan itu diberikan, itu seperti orang yang sudah berhari-hari haus, kering, gak bisa apa-apa lagi. Ada yang memberikan minum apa? Rasanya begitu segar, begitu menyenangkan hatinya. Kita melihat bagaimana hati raja tergerak melihat seorang hamba tersebut. Dan pengampunan yang diberikan itu luar biasa banget. Ya, Bapak Ibu. Raja menjadi belas kasihan lalu membebaskan dan menghapus hutangnya. Tentunya si hamba sangat berterima kasih kepada raja karena telah berbelas kasihan kepadanya dan menghapus segala hutangnya. Pasti dia akan begitu beribu-ribu terima kasih raja, terima kasih raja. Betul nggak Bapak Ibu? Pada saat kita ditolong oleh orang lain, kita akan bilang terima kasih. Ataukah kita Bapak Ibu saudara-saudari, saat kita sudah diberikan pertolongan oleh Tuhan atau oleh sesama kita akan melupakan kebaikan Tuhan, melupakan kebaikan sesama kita. Pura-pura gak pernah dibantu, pura-pura gak pernah ditolong, pura-pura gak pernah menerima kemurahan. Apakah seperti itu? Kalau kita dibegitukan, diampuni, kita pasti akan bersikap juga dengan baik, benar gak? Kalau ada yang menolong kita, ya Bapak Ibu, teman-teman kita, atau siapa membantu kita akan pasti terima kasih banyak. Dan mulai saat ini aku akan bagaimana caranya menyenangkan hati kamu. Ya, kita akan mengambil sikap seperti itu. Ataukah kita mau menjadi orang yang tidak mau bersyukur? Malah pada saat si raja itu memberikan pengampunan, pelunasan hutangnya, terus dia bilang gini, raja, kalau kita udah lagi dong. Kira-kira gitu gak Bapak Ibu? Berani gak? Berani gak? Ada yang berani? Pasti tidak berani. Itu namanya apa? Tidak tahu diri. Itu namanya apa? Tidak tahu ada. Udah ditolong, udah dikasih hati, makan. Udah dikasih hati makan apa Mama Nisa? Ampela katanya ya. Iya. Ini diceritakan kita bisa ketawa. Nggak mungkin lah aku nggak seperti itu ya. Tapi kenyataannya biasanya begitu. Contohnya di dalam firman Tuhan dulu saya kasih contoh. 10 orang penyakit kusta, 10-10-nya pada saat berjalan ditahirkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Berapa orang yang datang kepada Tuhan Yesus? Ya, betul kata Bu Yuni. Bukan 10 yang datang, tapi 1 orang. 1 orang yang datang kepada Tuhan Yesus untuk berterima kasih. Tuhan, terima kasih. Sakitku ini Tuhan sudah sembuhkan. Bagaimana kalau Tuhan tidak sembuhkan? Aku juga tidak punya hubungan yang baik karena setiap orang, siapa yang mendeketin orang kusta, betul nggak? Dia meleleh-meleh, menjijikan, bermana apa dan semuanya nggak ada. Jadi kalau Tuhan Yesus bisa sembuhkan, lahirkan, dia akan ngadu Tuhan terima kasih. Tapi kenyataannya di antara 10 itu cuma 1 orang. Berarti itu real, ya. Kadang kita juga begitu. Kita doa buat pekerjaan. Tuhan, aku
supaya aku mau punya pekerjaan Tuhan. Tolong Tuhan, bagaimana caranya aku yang sudah tua ini ya mendapatkan pekerjaan, gimana caranya? Kanan kiri nggak berhasil. Akhirnya Tuhan kasih dia pekerjaan. Sudah bekerja di dalam perjalanannya waktu sebulan 2 bulan. Ya, dia mulai mengeluh. Ternyata di tempat kerja saya nggak dikasih makan, bawa bekal sendiri, nggak dikasih snack juga, nggak dikasih minum juga. Ih, bosku pelit. Berjalan lagi waktu, ya. Ternyata nggak dikasih bonus, padahal ini udah hari raya, nggak ada THR-nya dan lain-lain. Padahal pada saat dia meminta, dia berdoa untuk mendapatkan pekerjaan. Atau kalau anak-anak muda di sini, dia berdoa untuk mendapatkan sekolah yang terbaik. Tapi berjalannya waktu di sekolah itu, dia mengalami harus belajar, dan mulailah mengeluh. Ya, bapak ini gak suka saya lihat dia, gurunya kayak gitu, rese, cerewet, banyak ngomong. Dibegitukan. Dia gak sadar, dulu dia berdoa bagaimana dia meminta sekolah yang terbaik. Dia gak sadar dulu meminta pekerjaan yang terbaik. Tapi pada saat dikasih, yang ada mengeluh. Ya, aku harus ke hulu, hujan lagi. Kemarin kita berdoa buat hujan, dikasih hujan, mengeluh juga. Dikasih panas, ya Tuhan jualanku di belakang, loyo dong Tuhan, kena panas dong Tuhan. Itu realitanya ya. Aku berdoa Tuhan, kalau yang jomblo nih, berdoa buat pasangan hidupku. Aku mendapatkan suami yang cakep, yang berduit, yang udah dapat. Berjalannya waktu, ternyata perkawinan itu tidak semulus jalan tol yang dibangun oleh Pak Jokowi. Ada ngeselin lah, ada nyebelin lah. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Betul banget. Kita lupa bersyukur. Iya, kita nonton firman Tuhan ini, dengar firman Tuhan, iya itu gila ya. Tapi ternyata kadang kita pelakunya, bilang kanan kiri, nggak salah kita pelakunya. Bilang. Saya ingat banget waktu Cece Agustina, ya. Cece maaf ya, dibacakan sedikit. Ya. Dulu, memang bos saya ini, saya nggak sebutkan namanya ya, off the record ya. Dulu bos saya ini cerewetnya luar biasa, memang cerewetnya luar biasa, gitu kan. Dia ngeluh sama bapak almarhum ya, ini cerita, kita biasa kalau lagi jogging ya kita cerita. Terus bapak kembali bilang, kamu udah doain belum? Dia langsung, iya ya, doain ya. Akhirnya Agustina doain dan puji Tuhan. Sekarang gimana Cek? Wih, udah menjadi bos luar biasa. Dan Cece adalah pegawai kesayangannya, kaki tangannya, weh. Sekali-sekali nanti kita minta traktiran dari Cece ya, pasti bonusnya udah banyak. Nah, itu Bapak Ibu. Seringkali kita meminta sesuatu tapi tidak pernah mengucap syukur. Tadi firman Tuhan yang tadi kita baca itu ya seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Nanti cerita yang untuk dia tidak tahu berterima kasihnya minggu depan. Ini betul-betul to be continue dan memang seru. Jadi ingat, minggu depan harus hadir lagi, oke? Yang oke, jempolnya naikin ke atas sama-sama dengan saya. Tapi belum selesai, naik. Ya seru. Firman Tuhan itu memang luar biasa banget. Ya, next. Bapak Ibu, dari tindakan berbelas kasihan kepada si hamba, Tuhan Yesus mengajarkan kita 2 hal penting, Bapak Ibu. Yang pertama, kesalahan manusia sangat banyak di hadapan Allah. Sudah mengakui kesalahan kita sangat banyak, Bapak Ibu? Sudah ya? Aduh Tuhan, kami ini ternyata bukan apa-apa tanpa Tuhan. Saya adalah manusia yang rentan melakukan kesalahan. Seringkali menyakiti orang lain, seringkali mengecewakan orang lain. Kalau dulu bilang ini, hatiku sakit, aku dikecewakan dia, aku dikasakiti dia. Tapi sekarang balik, aku adalah pribadi yang suka juga mengecewakan orang lain, yang suka membuat orang juga pahit, ya. Jadi jangan melihat diri kita yang terus jadi tersakiti.
mengampuni saya, kesalahan saya menuntut Anda. Ya, sama seperti si hamba yang berhutang 10.000 talenta. Bapak Ibu, di Kejadian 18, 20 ayat 21 atau kejadian sebelumnya yaitu Kejadian 6, manusia itu memang banyak sekali kejahatannya. Sampai Tuhan yang begitu pemurah, begitu belas kasih memunahkan, menghapuskan manusia pada saat zaman Nuh. Cuma Nuh dan keluarganya yang berkenan kepada Tuhan. Natur manusia itu adalah natur yang berbuat dosa. Ya, karena ketamakannya. Kenapa saya bilang tamak? Pada saat Adam diciptakan oleh Tuhan, dia sudah diberikan segalanya. Kita manusia atau Adam manusia itu, dia diciptakan hari ke-6, yang artinya Tuhan sudah sediakan segala sesuatunya bagi manusia. Betul gak Bapak Ibu? Langit, bumi, terang, gelap, makanan, minuman, baik itu lewat tumbuhan, air sungai, apa semua sudah disediakan. Tuhan itu menciptakan manusia itu hari ke-6 yang sudah beres semuanya. Kamu tinggal mengelola, kamu tinggal baik-baik kerja di sini. Kamu temenin saya sebagai Tuhan. Aku mau jadi rekan sekerjanya. Kata Tuhan, manusia yang gak ada apa-apa ini dijadikan Tuhan rekan sekerja, sama dengan kita ini adalah rekan sekerjanya Allah. Amin Bapak Ibu. Tapi karena berjalannya waktu, Adam dan Hawa tidak menyadari semua yang terbaik sudah diberikan. Sampai ada bisikan iblis yang bilang, kamu kalau makan buah ini akan menjadi segambar dan serupa. Tuhan gak ngomong ya sama kamu ya, kalau kamu makan buah ini akan seperti itu. Mulailah muncul kecurigaan kepada Tuhan. Iya ya, kok Tuhan kayak gitu ya? Padahal Adam dan Hawa sudah diciptakan segambar dan serupa Tuhan. Tapi karena ada bisikan setan, sehingga dia curiga kepada Tuhan. Dia mempunyai persepsi yang negatif kepada Tuhan, sehingga membuat dirinya tamak. Ya Bapak Ibu, itu adalah ketamakan. Sehingga dia makan buah itu. Dia dengan teganya menyakiti hati Tuhan. Dengan sengajanya dia menyakiti hati Tuhan. Karena sifat natur dosa manusia. Ya, jadi jangan dibilang, aku kayaknya gak pernah salah, aku jadi udah jadi istri yang baik kok, suami yang baik kok, teman pelayanan yang baik kok, aku gak pernah telat. Cek kembali. Karena kita ini manusia yang rentan berbuat salah. Ya, makanya ada di Kejadian 6, Kejadian 18 juga, pada saat Sodom dan Gomora itu Tuhan marah karena mereka melihat manusia yang begitu bebas makan dan minum, bukan seperti biasa lagi, tapi makan minum dengan tamak, kawin mengawinkan dengan bebas, nggak tahu lagi aturan-aturan, asusila semua terjadi di situ, sehingga Tuhan marah. Kemudian di Esra 96, Nabi Esra bilang, bangsa ini sudah banyak sekali dosa-dosanya. Di dalam Wahyu 18 ayat 5 juga bagaimana digambarkan manusia yang sekarang ini dan yang akan datang. Kejahatannya sampai ke langit, sudah berkali-kali. Mungkin kesalahan kita juga seperti itu sudah berkali-kali lipat. Tapi kita tidak menyadarinya Bapak Ibu. Kita tidak menyadarinya karena kita nggak sadar, nggak ditegur oleh firman Tuhan. Apapun yang diupayakan oleh si hamba untuk melunasi hutangnya adalah usaha yang tidak akan bisa terselesaikan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita tidak bisa menghapus dosa kita karena sudah jelas upah dosa adalah maut yang harus dibayar juga dengan maut, dan itu oleh dibayar oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, jadi dosa kita itu serius Bapak Ibu, adik-adikku semua. Dosa itu serius, bilang kanan kiri, dosa itu serius. Dosa itu serius. Pada saat raja tersebut memberikan pelunasan hutang, apakah Bapak Ibu berpikir raja itu tidak sakit? Sakit. 10.000 talenta hartanya dimakan oleh hamba itu dengan sia-sia. Sakit. Pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia sedang menelan
kepahitan kita, sakit hati kita. Tuhan Yesus nggak berdosa, tapi karena cinta kasihnya yang besar kepada kita, membuat dia berani untuk tergantung antara langit dan bumi. Perbuatan-perbuatan baik kita tidak akan pernah menghapuskan dosa kita. Mau tahu jawabannya benar atau tidak? Bapak Ibu yang bisa menimbang sendiri. Setiap hari, apakah kita lebih banyak melakukan perbuatan baik atau perbuatan jahat? Melakukan kesalahan atau melakukan kebaikan? Betul tidak Bapak Ibu? Itu diri kita yang bisa menjawabnya. Apapun upaya manusia untuk dapat bebas dari segala kesalahan atau dosanya adalah upaya hal yang sia-sia. Roma 3 ayat 23. Semua manusia sudah hilang kemuliaan Allah. Ya. Roma 6 ayat 23 dikatakan, manusia hanya bisa mengharapkan belas kasihan dan kemurahan Allah. Untuk apapun yang kita sekarang ini hadapi, kesalahan-kesalahan kita hanya minta belas kasihan Tuhan. Bapak. Next. Yang kedua, Bapak Ibu, Allah itu penuh belas kasihan dan kemurahan. Tadi sudah dikatakan kematian Yesus Kristus adalah pernyataan tertinggi tentang kasih Allah. Roma 5 ayat 8, mari dibuka dulu aja. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu, tidak ada yang bisa menjamin kita tidak bisa melakukan kesalahan jam berikutnya, 2 jam berikutnya, atau hari-hari ke depan. Tapi Tuhan Yesus, ketika kita masih berdosa, Tuhan Yesus mau mati kayu salib untuk menebus dosa kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Roma 8 ya nanti ya. Mari sama-sama baca lagi Bapak Ibu. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bapak Ibu saudara-saudara, percaya dengan firman Tuhan. Bapak kita itu sudah dengan sakit menyerahkan anaknya. Enggak ada di antara kita yang mau menyerahkan anaknya. Betul tidak? Enggak ada. Kita semua sayang dengan anak-anak kita. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya mendapatkan hidup yang kekal. Bapak Ibu percaya kalau anaknya sudah Tuhan berikan, di dalam firman ini dikatakan bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Terima pengampunan dari Bapa, terima anugerah-Nya yang begitu besar, serap di dalam kehidupan. Dan apapun yang menjadi kerinduan kita, harapan kebutuhan kita, Tuhan akan sediakan bagi kita. Amin. Next. Kembali ke slide. Yesus menjadi jalan pendamai bagi dosa manusia, sehingga Allah mengampuni manusia dan menghapuskan segala dosanya. Pengampunan itu ada di dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Allah memerintahkan agar manusia bertobat dan menerima anaknya sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saya minta tolong dia buka ayat-ayat ini, karena ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang luar biasa. 1 Timotius 1 ayat 15. Kalau Bapak Ibu punya kerinduan untuk membaca ayatnya sendiri di rumah, silakan. Tapi saya mau kita semua sama-sama membaca firman Tuhan yang begitu indah ini. Mari sama-sama Bapak. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Katakan, aku Tuhan perlu pengampunan daripadamu. Aku bukan orang benar. Aku bukan orang benar. Aku minta pengampunan. Ayat selanjutnya.
Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa. Jadi sekali lagi tidak ada yang dapat menggantikan dosa-dosa kita selain daripada Tuhan Yesus. Mari datang kepadanya. Dia sudah menjadi pendamai bagi dosa-dosa kita. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Sudah terbukti. Oleh karena nama Tuhan Yesus, kita diberikan pengampunan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Sudah selesai? Baik. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan kasih karunia. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, pengampunan yang Tuhan berikan adalah anugerah terbesar. Kalau tadi sekilas Bapak Ibu sudah membaca firman Tuhan, bagaimana seorang hamba yang sudah diampuni, ya, tapi setelah dia diampuni, dia tidak mengabaikan pengampunan itu di dalam dirinya. Pada saat dia keluar dari sana dan dia melihat kawannya, dia apakan kawannya? Padahal hutangnya cuma 100 dinar. Jauh, berbanding jauh dengan 10.000 talenta. Bapak Ibu, ini 10.000 talenta, 60 juta dinar, tidak sebanding dengan 100 dinar. Enggak ada 1%-nya. 0,0000 Nadia yang tahu, ya, karena Nadia yang suka bermain dengan angka-angka. 16,67%. Seharusnya kita yang sudah diberikan pengampunan, seharusnya kita juga punya hati yang mau saling mengampuni. Amin. Tapi hamba tersebut, dia tidak menurut, tidak menerima anugerah itu dengan pikirannya, dengan sehat. Pada saat dia ketemu dengan temannya yang berhutang, padahal hutangnya cuma sedikit, dia ambil kawannya, dia cekik, dia gebres, kamu yang harus bayar hutang. Temannya itu juga minta maaf loh, ampun, berikan aku waktu. Tapi dia tidak tersentuh sedikit pun, karena dia tidak pernah punya hati raja. Dia menganggap dirinya paling benar, dia menganggap dirinya paling berhak, paling baik. Aku yang harus terus mendapatkan segala sesuatunya baik dan benar, orang lain tidak. Sehingga dia cekik temannya itu, dia geblek-geblek. Seringkali begitu kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni aku, Tuhan, ampuni aku, Tuhan, ampuni aku. Tapi pada saat orang menyenggol kita, menyindir kita, menfitnah kita, kita simpan itu dari kepalanya, jadi kekecewaan. Kenapa kita tidak belajar mengampuni? Karena kita tidak menerima anugerah Tuhan di dalam hati kita. Masih terus terngiang orang-orang yang menyakiti kita, terus terekam, terus mengalir seperti video film, terus mengalir. Sekarang tiba saatnya ambil keputusan, terima anugerah Tuhan, terima penebusan dosa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. 10.000 talenta Tuhan bayar lunas di kayu salib. Jadi kalau ada teman kita menyakiti kita, sengaja atau tidak sengaja, maukah Bapak Ibu dan saudara-saudari semua mengampuni, memberikan pengampunan? Amin. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya undang bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan hidup kami. Saat ini saat kami mendengarkan firman Tuhan, biarkan kami boleh menerimanya dengan kelembutan hati. Karena kami tahu kalau saat ini kami merasa dihakimi, merasa dituduh, kami tahu Tuhan punya maksud yang terbaik. Kami sedang diberitahukan, kami
dirinya mati di kayu salib. Dia tanggung kesakitan kita. Seperti seorang raja tersebut, 10.000 talenta dia ikhlaskan, dia relakan. Sebenarnya itu adalah hal yang penting bagi kerajaannya. Tapi dia memilih kehilangan harta daripada kehilangan manusia yang diciptakannya. Sadari, Tuhan juga gak mau kehilangan saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua. Tuhan gak mau kita terus ke gereja, memuji, menyembah, berdoa, tapi hati kita seperti kuburan yang penuh dengan kebencian, kepahitan, kekecewaan buat suami kita, buat istri kita, buat anak-anak kita. Untuk apa kita kelihatan secara fisik bagus, cantik, ganteng, tapi biarkan saat ini hati kita direkonsiliasi oleh kebenaran firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Biarkan firman Tuhan bekerja. Biarkan firman Tuhan memperbaiki kita. Karena firman Tuhan begitu serius. Dosa kita serius. Kalau kita dikasih tuntunan seperti ini tanda dalam mengikut Tuhan. Tuhan gak mau kita main-mainkan. Tuhan mau kita naik level. Amin, Bapak Ibu. Amin. Naik level sampai kita semua sama-sama masuk di dalam kerajaan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita Jauh timur dari barat, dosaku tiada kami ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam bibir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar pengampunanmu, Tuhan. Kalau datang
walaupun Engkau nolkan dosa kami bersyukur. Dan saat ini kami mau menerima anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami juga dimampukan, diberikan pengampunan, memberikan pengampunan, memberikan kemampuan pengampunan Tuhan kepada istri kami, kepada suami kami, kepada anak-anak kami, kepada teman-teman kami di kantor, teman-teman kami di gereja, semua Tuhan Yesus. Karena kami tidak mau pada saat kami menghadap Engkau, kami disuruh pulang atau kami berbelok Tuhan Yesus ke neraka. Kami tidak mau Tuhan. Kami serahkan hati kami, tubuh jiwa raga kami kepada-Mu, dan kami memohon pengampunan Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Dan siang hari ini dengan iman percaya kami sudah menerima pengampunan yang terbesar daripada Tuhan. Dan saat kami keluar